Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siswandi Pak dari Kabupaten Waikanan, Lampung. Alhamdulillah. Saya di sini sudah praktek Pak, dari mulai buat kuteja, kemudian piara ayam dan kambing 6 ekor dengan singkong. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana caranya agar hasil singkong di tempat kami tersebut bisa mencapai 70 atau 80 ton per hektar? Jarak tanam berapa Bapak? Kalau padat itu Pak, karena selama ini cuma maksimal 40 ton Pak. Baik. Kemudian tanah di tempat kami itu berbatu, gereja Pak, gereja. Gereja, baik. Gereja, Minta maaf, ini tanaman singkong pertama atau kedua atau ketiga? Kalau kami itu sering Pak, jadi habis tanam lagi. Tapi baik. Pupuknya sudah banyak Pak, itu pupuknya. Baik Bapak. Kemudian yang kedua tentang SOP sawah palsu, itu aja Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, belum ada yang tanya ini ya. Sambil dipikirkan ya, apa yang membuat Bapak Ibu tidak bisa melangkah? Kendala apa kira-kira? Saya jawab dulu yang dari Lampung. Kalau untuk ayam, untuk limbah semua sudah clear, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Berarti sekarang saya akan bahas singkong plus kambing Pak ya. Kambingnya 6 ya. Minta maaf Pak, singkongnya berapa hektar Pak? 2 hektar. Bapak Ibu, saya minta maaf. Sekarang memang ditrenkan orang tanam singkong itu dengan jarak yang rapat. Rapat sekali. Saya minta maaf sekali. Ayo kita pelajari Pak, konsepnya singkong itu seperti apa. Tahu singkong betul Pak ya? Singkong itu umbinya jadi besar, betul kan? Yang membuat umbi besar itu apa? Sebentar sekali. Bapak tanam rapat, sekarang 30 cm gitu kan Pak ya? Jaraknya 30 cm ke sininya? Bapak Ibu tahu enggak konsepnya akar? Akar itu melebar sesuai apa? Lebar daun. Kalau seandainya jarak tanamnya rapat kayak begini, daunnya kemana? Daunnya nempel di sini, betul ya? Sehingga panjang singkongnya cuma bisa ketemu 15 cm ini. Jadi gundak-gundak kecil-kecil dan lucu-lucu ini. Minta maaf Bapak Ibu, minta maaf sekali. Saya kalau lihat begini, lihat kasihan singkongnya. Dia disuruh nyimpen makanan di akar, tapi dia tidak boleh diberi kesempatan bergerak. Ini namanya penyiksaan. Kalau saya jauh lebih seneng tanam singkong itu jaraknya 1 meter kali 1 meter. Terus tidak usah diolah semua. Bapak cuma butuh lubang aja di sini. Ingat baik-baik Bapak Ibu, singkong ini adalah tanaman yang ragus. Dia mengambil dari tanah, dibawa ke daun, diolah, disimpan lagi, ditakar. Ini konsep kerjanya singkong. Berarti kalau gini Pak, ini cuman tanamannya cuman ketemu 10.000, betul atau tidak? Kalau Bapak bandingkan, kalau saya tanam singkong 1 meter kali 1 meter, kira-kira daunnya kemana-mana enggak Pak? Banyak atau sedikit daunnya? Cabangnya bisa keluar berapa? Bisa 2, bisa 3. Terus kalau daunnya sudah rimbun, begini Bapak Ibu, ini rimbun, akarnya juga bahagia loh.
Kalau Bapak dengan ini hasilnya cuma 40 ton, kalau dengan ini goalnya kita bisa 100 ton, Pak. Nggak muluk-muluk. Kan singkong itu toh Pak, singkong untuk tapioka kan? Singkong tapioka pakai jenis apa, Pak? Thailand. Bebas lah. Sekarang begini Bapak Ibu, saya itu heran juga kenapa sih pakai jenis Thailand gitu loh. Padahal Borneo juga bagus. Pernah tanam Borneo, Pak? Lampung kan pusatnya penelitian singkong Bapak Ibu. Sebenarnya di Gunung Sewu kan juga sudah banyak sekali Pak benih-benih yang keluar. Saya minta tolong satu. Lebih baik goal kita hanya ngejar 10 kilo per pohon. Supaya tanaman bisa keluar 10 kilo per pohon, berarti dia butuh makanan yang cukup banyak. Paling tidak berarti 1 kilo kering, kompos. Nah, kalau goal kita adalah 1 kering kompos per tanaman, supaya bagus, nanti Bapak tinggal berikan pupuk urea, Pak. Dikocor umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan selesai. Nah, saya minta tolong Bapak Ibu. Ayo kita belajar sama-sama. Tanaman singkong ini butuh tanah gembur atau tidak? Berarti untuk menggemburkan tanah kita pakai apa? Pembenah tanah. Pada waktu tanam pertama kasih pembenah tanah. Terus yang kedua ketika ditanam beri pupuk urea sebanyak 1 kilo. Setelah dibeli pupuk urea nanti umur 1 bulan kocor, umur 2 bulan kocor, umur 3 bulan kocor, selesai, lupakan. Sudah dia akan tumbuh sendiri. Sekarang kenapa kok pakainya pupuk urea Pak? Kok bukan pupuk horti? Yang kita suburkan apanya? Daunnya. Semakin daunnya subur, semakin banyak makanannya. Nah terus yang kedua, kalau kita sudah buat urea, berarti Bapak Ibu, saya minta maaf, yang mengandung urea tertinggi itu apa? Ayam, betul kan? Loh Pak, kalau ayam saja, ini kalau kita tidak bisa nyatu ini Pak. Ada Bapak Ibu, namanya bebek. Kalau tidak gitu sapi. Bapak pilih mana kira-kira? Ternak yang paling Bapak sukai apa? Sapi. Saya ngikut aja Pak. Berarti sapinya makan apa? Ini Bapak jual ke pabrik tapioka. Pulang boleh tidak Bapak gamblongnya Pak? Onggoknya. Boleh, sebentar. Bapak Ibu ini konsep betul. Semua pengusaha singkong itu boleh kirim singkong pulang bawa onggok, betul atau tidak? Lah bilang begini, saya butuh onggok, karena apa? Tanpa onggok singkong ini tidak akan bisa berhasil. Ingat konsepnya, apa yang Bapak Ibu ambil dari tanah kembalikan kepada tanah. Berarti harus pelihara sapi. Terus yang kedua Bapak Ibu, daun singkong, batang singkong yang masih muda jangan dibuang. Semua kalau dalam panen raya, panen besar, tolong disilase. Karena kan panennya sekaligus nih, 1 bulan kan gitu kan, atau 1 minggu sekali Bapak bisa skedul. Pokoknya 1 kali kirim 1 truk, pulang bawa onggok. Terus makannya sapinya apa? Onggok. Tahu onggok ya Bapak Ibu ya? Onggok itu ampasnya singkong ditambah dengan daun singkong. Sudah ini saja makannya. Apakah cukup untuk sapi? Sudah over. Sekarang kita hitung kebutuhan pupuknya. Karena kita tanam 10.000, satu pokok, satu pohon adalah 1 kilo, berarti pupuk yang kita butuhkan berapa? 10 ton. 10 ton ini Bapak Ibu adalah siklusnya, itu untuk sekitar anggaplah 9 bulan. Berarti kalau siklusnya 10 ton dalam 9 bulan, ini kita bagi berapa? 9 dikalikan 30. Coba dibantu. 10.000 dibagi 270 berarti butuh berapa ekor sapi? Berapa kira-kira? 10.000 dibagi 270. 37. Dibagi 30 lagi. Sorry, ini sudah lengkap ya, sudah ya, oke. Sorry, 37 ekor. Jadi 37 kilo per hari.
Kalau 37 kilo per hari berarti berapa ekor? Satu sapi yang besar Pak ya. Satu sapi yang bisa makan 40 kilo per hari. Nah, satu sapi ya, betul ya. Jadi 1 hektar cuma butuh berapa? Kalau 2 hektar berarti butuh berapa? Nah, Bapak Ibu minta maaf. Pak, buang kotoran sapinya kan setiap hari. Kalau saya timbun 9 bulan kan terlalu lama, betul atau tidak? Supaya bisa efektif bagaimana? Singkongnya ditanamnya bertahap Pak. 1 mingguan. Supaya kotorannya cuma 1 mingguan. Jadi setiap minggu panen, setiap minggu tanam. Setiap minggu panen, setiap minggu tanam. Nanti ada muncul lagi masalah. Air gitu Pak ya. Betul kan Pak ya? Kalau ada butuh air berarti apa yang harus kita siapkan Bapak Ibu? Buat kolam. Orang akan pasti mikir, ngapain repot-repot? Kenapa panen kok tidak sekaligus 1 hektar? Kan sudah masuk pabrik. Percayalah. Apa kelebihan ketika kita panen tiap minggu? Harga singkong itu stabil atau tidak Bapak Ibu? Stabil atau tidak Pak? Kapan harga murah? Ketika panen raya. Kalau Bapak Ibu panennya tiap minggu, ketemu panen raya tidak? Ketemu harga mahal tidak? Ya bahagia kita. Kalau semua nunggu air hujan turun baru tanam, paham maksud saya? Berarti tanam serentak atau tidak? Kalau tanam serentak, panennya serentak atau tidak? Serentak. Itu terakhir Bapak Ibu, saya bilang jujur. Terakhir itu kadang-kadang sudah jadi kayu ini. Sudah terlalu banyak yang diafkir. Tetapi kalau panennya bertahap seperti ini, petani bahagia atau tidak? Bahagia. Bapak bisa seperti itu, minta tolong harus buat kolam. Percayalah Bapak Ibu, kita tidak ada yang gratisan. Kolam sendiri pun, mari Pak, ada kosong banyak ya. Kolam sendiri pun tidak kosongan Bapak Ibu, itu menghasilkan. Karena Bapak punya lahan 2 hektar dan anggaplah butuh air sepanjang tahun, begitu Pak ya. Berarti harusnya tanah yang dikorbankan untuk kolam berapa luas Bapak Ibu? Berarti berapa luas? 7.000 toh. Betul enggak? Loh Pak, kalau 7.000 meter ini luas sekali. Betul atau tidak Bapak Ibu? Saya minta maaf. Kalau 7.000 meter kita buat kolam, ya kita isi ikan. Kalau seandainya jelas ini tanah kering nih, betul Pak ya? Tidak ada irigasi kan? Berarti ikan apa yang paling cocok? Ikan gurami. Karena ini dalam, Pak saya tidak ikhlas kalau tanah terlalu luas. Bapak cuma mau 3.500 boleh, tapi syaratnya 1, dalamnya harus 2 kalinya. Paham maksud saya di sini? Kalau seandainya 7.000 dalam 1 meter, 1,5 meter, oke. Air tinggal 1 meter. Tetapi kalau air tanahnya Bapak kecil, sehingga cuma 3.500, jadi dalamnya bisa 3 meter. Bisa 4 meter. Semakin dalam semakin bagus untuk piara ikan. Nah sekarang saya akan hitungkan. Bapak buat kolam ini niat atau enggak sebenarnya? Tujuannya untuk apa tadi? Untuk nyiram kan? Berarti ini kan second opinion, betul ya? Ini kan bukan yang utama kan, ini yang sekunder kan? Sekarang saya hitungkan, oke, saya enggak usah 7.000, saya cuma buat ukuran kolam 3.500, tapi airnya bisa 3 meter, karena kolamnya 4 meter, paham maksud saya ya? Berarti populasinya berapa kubik? 3.500 kali 3 berapa Bapak Ibu? 10.500 kali 10 ketemu berapa? Betul ya? 105.000. Tahu ikan gurami Pak? Makanannya apa?
daun-daunan, daun singkong mau, tapi minta tolong loh ya. Ketika tanam singkong jangan tergoda motong daun singkongnya Pak ya. Nanti dia tidak bisa berbuah. Nah, karena ini kita butuh segini Bapak Ibu, kasih keramba di sini, sepertiganya untuk asola. Bapak kan sudah punya 2 bahan makanan, betul kan? Makanannya tadi apa? Onggok dan daun singkong. Ternak apa yang senang makan onggok selain sapi? Kambing bisa, bebek juga bisa. Ingat baik-baik. Ini untuk asola sepertiga. Di sini Pak, seret kasih bebek. Bebek itu dosisnya 1 ekor bebek itu makanannya adalah 250 sampai 300 gram. 1 ekor bebek itu bisa pelihara maksimal 100 ekor ikan. Nah, sekarang pertanyaannya, ikannya ada berapa ribu di sini? 105.000. Bebeknya berarti harus ada berapa? 1.000 bebek. Yang dikasih makan bebeknya, yang dipanen ikannya. Kalau seandainya Bapak pakai bebek pedaging boleh. Tujuannya begini Bapak Ibu. Ikan ini, ikan gurami itu butuh karbohidrat. Dikasih makan singkong dia tidak terlalu suka. Tetapi kita perlu proses fermentasi. Fermentasinya berarti di mana? Di perutnya bebek. Bapak nanti kasih fermentor. Kalau di tempat kami namanya booster feed. Jadi pakannya dikasih fermentor, dikasih booster feed, harusnya masuk di ember. Paham maksud saya? Sekarang jangan dimasuk di ember. Buka mulutnya bebek, titip ya, fermentasi ya. Besok keluar kotorannya, betul atau tidak? Apa keuntungannya? Bebeknya tambah besar, ikannya tambah besar. Itu cuma mata rantai saja. Terus yang kedua, Bapak kan punya sapi. Kotorannya Bapak olah jadi cacing sutra dulu Pak. Kalau ndak usah belum bisa buat biodigester, Bapak buat tabung kayak sapi tank. Tahu sapi tank Pak ya? Ada 2 tabung di sapi tank itu. Ini penghancur dan resapan, betul kan? Tapi tolong, resapannya ini dicor juga Pak. Supaya airnya ini keluar ke kolam cacing. Jangan ke asola dulu Pak. Cacing dulu Pak. Setelah dari cacing, cacingnya untuk siapa dong? Bebek dulu aja Pak. Ngapain ke ikan dulu? Masukkan bebek dulu, bebeknya bahagia, kotorannya dibuang. Karena bebek itu penyerapannya cepat sekali. Dari cacing baru ke kolam lagi, ke asola. Asolanya ke kolam. Terus sekarang saya tanya, kira-kira di dalam kotoran di dalam kolam gurami tadi isinya apa berarti? Pupuk. Pupuknya untuk siapa? Untuk nyiram singkong. Gratis atau tidak pupuknya? Waduh, yang gratis-gratis gini bahagia. Nah, sekarang ayo kita hitung pendapatan mana yang paling besar. Cacing kan tidak punya penghasilan karena dimakan bebek. Bebek punya penghasilan. Seandainya pakai bebek petelur juga boleh. Tapi kalau makanannya cuma onggok, daun singkong dan cacing, dia terlalu gemuk. Jadi saran saya tidak boleh bebek petelur, tapi harus bebek pedaging. Bebek pedaging 1.000 Bapak Ibu, umurnya gurami 1 tahun. Berarti berapa siklus? 6 siklus. Kita panen umur 2 bulanan deh. Nah, supaya tidak tergantung Pak, karena planning kita butuh 1.000 bebek per 2 bulan. Berarti kita bisa pelihara induk itu minta maaf, caranya ngitung bebek. Tadi belum saya jelaskan. Tahu bebek Bapak Ibu? Bebek itu telurnya berapa persen biasanya dari populasi? Anggap aja 50%. Betul ya? Kalau setiap 2 bulan kita butuh 1.000, anggap aja berarti kita butuh 2.000 per 2 bulan. Per bulan, sorry. Karena telurnya butuh 2.000 per bulan. Berarti butuh bebek berapa?
Kayak belum ngerti ya, enggak apa-apa belajar. Ini dibagi berapa Bapak Ibu? 30. Ketemu berapa sehari? 70, betul ya? Supaya bisa telur 70 per hari berarti butuh bebek berapa? 150. Tolong, Bapak pelihara 150 ini untuk petelur. Makanannya tolong kasih jagung, Pak. Jagung boleh nanam, boleh belilah, cuma 150 saja. Betul ya? Terus buat mesin tetas. Mesin tetas supaya bebeknya sudah tidak usah beli. Makanannya bebeknya dari onggok. Oke? Ayo kita hitung sama-sama. Gara-gara tanam singkong 2 hektar. Terpaksa pelihara sapi. Betul? Nah, sebentar. Singkong itu butuh pupuk banyak Bapak Ibu. Daripada beli pupuk kan lebih baik beli sapi. Betul atau tidak? Gara-gara punya kotoran sapi, minta maaf, bisa pelihara cacing. Gara-gara kita butuh untuk nyiram singkong, terpaksa kita buat kolam. Lah gara-gara pelihara ikan butuh pakan kan, kita kasih bebek sama asola. Setelah ada bebek dan asola, sekarang kan sudah satu sistem nih. Singkongnya pasti terawat atau enggak kalau begini? Pasti terawat. Sapinya sudah kenyang atau enggak kalau begini? Bebeknya bisa kenyang atau enggak kalau begini? Terus sekarang ikannya sudah bisa kenyang atau enggak begini? Bisa. Nah, sekarang kita hitung pendapatannya. Bebek gurami Bapak Ibu seandainya punya 105.000, anggap aja tinggal 80.000. 80.000 1 kilo enggak bisa isi 1, isi 2. Dibagi 2, ketemu berapa Bapak Ibu? 40 ton. Kali harganya gurami berapa? 35, oke, 30 aja lah Pak, gampang Pak. Wong cuman makan kotoran aja. Kalau 30.000 dikalikan 40 ton ketemu berapa? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa Pak? Sekarang saya balik. Bapak tanam singkong itu dapat berapa? $600 Bapak dapat 100 ton. Berapa per hektar berarti? 60 juta. Kali 2 cuma 120 juta. Dibanding penghasilan yang dipakai untuk nyiram itu loh Pak. 1/10-nya. Sapinya dihitung enggak kalau begini? Kalau bebeknya 2.000 kali 6 ketemu berapa? 1.000, 12.000. Harganya bebek berapa? Anggap aja 40 juga ya. Ketemu berapa? Sekarang saya mau tanya, sampingannya sama yang utama besar mana? Wah, ini jangan pulang dulu, masih ada besok. Bapak Ibu begini. Saya minta tolong begini. Ini enak ngitungnya. Tapi ngerjakannya yang dicuri maling, yang dicuri biawak harus dijaga. Betul kan Pak ya? Saya minta tolong step by step. Syukur-syukur Bapak tidak usah beli bibitnya gurami. Bapak bisa buat induknya. Atau kalau tidak gitu beli telurnya. Karena punya cacing sutra. Mudah atau susah Pak? Mudah-mudahan ingat Pak ya. Ada. Clear Pak? Oke baik. Ayo mari 2 lagi dari sini.